نحمده ونستعينه ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فوزا عظيما. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pujian tentunya hanyalah bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb sekalian alam, yang telah memberikan kepada kita nikmat-Nya. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita pada hari ini, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita nikmat iman. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita nikmat ketenangan, ketentraman. Berbeda dengan saudara-saudara kita yang ada di Palestina pada saat ini. Mereka dibombardir, mereka dibunuh, mereka disiksa oleh tangan-tangan Zionis Israel laknatullah alaihim. Salawat dan salam tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya dan orang-orang yang istiqamah mengikutinya hingga yaumil qiyamah. Dan semoga kita selalu istiqamah menjadi pengikut Nabi hingga ajal datang menyebut kita. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya khatib berwasiat, mari kita tingkatkan takwa kita dengan upaya semaksimal mungkin melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala bentuk larangannya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari-hari ini, hari-hari terakhir ini kita disuguhi oleh tontonan yang begitu menyayat serta mengiris hati. Kenapa saya mengatakan kayak demikian, saudaraku Allah Subhanahu wa taala? Di era modern ini yang katanya penjajahan di atas muka bumi telah dihapus, namun kita saksikan melalui televisi, melalui siaran WhatsApp, YouTube dan sebagainya, kita masih melihat kebiadaban kaum Zionis Israel yang leluasa seenak saja menjajah bumi Palestina dan menindas rakyat di sana. Serangan demi serangan terus dilancarkan oleh Zionis Israel. Tercatat saudara umat Allah Subhanahu wa taala, data Kementerian Kesehatan Palestina memaparkan jumlah warga Palestina yang tewas di Gaza akibat serangan Israel sampai hari ini, yaitu berjumlah korban jiwa yang meninggal mencapai 1.354. Kemudian di mana adapun di sana yang luka-luka pada hari ini sampai hari ini terhitung yaitu 6.049 orang dalam keadaan luka-luka. Saudara umat Allah Subhanahu wa taala, tentunya sebagai umat Islam tentu kita mencintai dan membela Palestina. Barang siapa yang tidak mencintai Palestina perlu dipertanyakan keimanannya.
Barang siapa yang tidak peduli dengan keadaan orang beriman kaum muslimin, maka perlu dipertanyakan keimanannya. Karena Nabi SAW pernah bersabda, barang siapa yang tidak peduli dengan keadaan kaum muslimin lainnya dimanapun dia berada, baik di belah dunia barat, selatan, timur dan sebagainya, kita tidak peduli, kita tidak berempati, kata Nabi SAW, falaisa minna, kata Nabi SAW, maka orang tersebut, kata Nabi SAW, bukan termasuk golongan kami. Maka di sini saudaraku yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap mukmin harus mencintai Palestina, harus membelanya, harus mendoakannya, dan memberikan kontribusi yang terbaik yang kita miliki. Kalau kita tidak memiliki harta, maka kita cukup dengan mendoakan mereka. Makanya Majelis Ulama Indonesia pada hari Jumat ini mengeluarkan suatu himbauan kepada kaum muslim, kepada para khatib, untuk Jumat hari ini menyampaikan tentang keadaan-keadaan yang terjadi di Palestina sana. Maka saudara Allah Subhanahu wa taala, sedikitnya nih ada 9 alasan kenapa kita harus mencintai dan membela Palestina. Yang pertama, saudara Allah Subhanahu wa taala, di sana terdapat Masjid Al-Aqsa, dan ini adalah masjid yang tertua yang ada di muka bumi setelah Masjidil Haram. Dan Masjid Al-Aqsa ini pertama kali menurut sepakatan para ulama, dan mayoritas ulama mengatakan Masjid Al-Aqsa ini pertama kali dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam. Kemudian selanjutnya, saudaraku yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, Masjid Al-Aqsa yang berada di kota Baitul Maqdis, Palestina, pernah menjadi kiblat pertama umat Islam selama 17 bulan setelah Rasulullah SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian yang ketiga, Masjid Al-Aqsa yang berada di kota Baitul Maqdis, Palestina, adalah titik akhir perjalanan Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Merupakan Isra dan Mi'raj adalah salah satu mukjizat terbesar yang Allah anugerahkan kepada baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Dan di sanalah saudara rahmat Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW memimpin salat, mengimani semua para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, Palestina adalah negeri para nabi dan rasul. Banyak sekali para nabi dan rasul yang pernah tinggal dan berdakwah menyebarkan Islam di sana. Di antaranya ada Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ya'qub alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam, Nabi Dawud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan Bani Israel yang jumlahnya sangat banyak. Kemudian yang kelima, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sana terdapat kota Baitul Maqdis, Ardul Mahsyar wal Mansyar, tempat dikumpulkannya seluruh manusia menjelang hari kiamat yang masih hidup di kala itu. Kemudian yang keenam, di sanalah Dajjal akan dibunuh di tangan Nabi Isa alaihissalam. Kemudian yang ketujuh, Palestina adalah bagian daratan Syam yang didoakan oleh baginda Rasulullah SAW, sebagaimana Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma barik lana fi syamina wa fi yaminina. Kemudian Rasulullah SAW dalam hadis ini berdoa, ya Allah, berkahilah negeri Syam dan Yaman. Yang kedelapan, banyak sekali para sahabat pernah berdakwah, menyebarkan dan mengajarkan Islam di sana. Di antara mereka adalah Ubadah bin As-Samit, Shaddad bin Aus, Usamah bin Zaid, Usamah bin Harithah, Watsilah bin Asqa,
bin Al-Asqa, kemudian Aus bin As-Samit, kemudian Ibnu Mas'ud, dan banyak sahabat yang lainnya. Kemudian yang kesembilan, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Palestina telah melahirkan ribuan ulama, tokoh-tokoh Islam yang termuka yang kita kenal dan berkhidmat untuk Islam. Di antaranya yang pernah tinggal di sana yaitu Malik bin Dinar, Imam Sufyan As-Sawri, Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri, Imam Asy-Syafi'i, dan masih banyak lagi imam-imam yang lainnya. Ma'syiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itulah Sultan Mahmud Nuruddin Zanki pernah mengucapkan suatu perkataan yang sangat fenomenal. Beliau mengatakan, aku malu kepada Allah untuk tersenyum sedangkan Baitul Maqdis masih terjajah. Kemudian Sultan Abdul Hamid II bahkan pernah mengatakan, saya tidak akan menjual sejengkal tanah pun dari bumi Palestina. Beliau katakan itu tegas kepada seorang Yahudi yang berani datang ingin membeli tanah Palestina. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak kalah fenomenal adalah seseorang pejuang Islam yang disebut dengan, kita kenal dengan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Didorong oleh kecintaannya yang mendalam kepada bumi Palestina, pada tanggal 27 Rajab 1583 Hijriah, beliau berhasil membebaskan Baitul Maqdis Palestina. Ketika ingin membebaskan Baitul Maqdis, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi tidak langsung menyiapkan tentara dan peralatan perang. Akan tetapi yang mula-mula beliau lakukan adalah mempersatukan umat Islam dengan bingkaian ukhuwah, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kesatuan dari antar umat Islam adalah kekuatan yang sangat dahsyat yang tidak akan dikalahkan oleh siapapun. Salah satu upaya untuk mewujudkan hal itu, beliau memerintahkan setiap zuhur azan di semua wilayah yang beliau kuasai untuk mengumandangkan persatuan, yaitu persatuan apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lantas saudara umat Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, lantas apa yang dapat kita lakukan pada hari ini? Apa yang kita lakukan untuk membantu saudara-saudara kita? Kadang ada di antara kita nyengir. Kadang ada di antara kita yang mengatakan, ngapain kita bantu orang Palestina? Sedangkan kita di sini masih banyak yang susah. Salah saudara Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kami sampaikan tadi hadis Nabi SAW yang mengatakan, barang siapa yang tidak peduli dan keadaan umat Islam dimanapun mereka berada, maka falaysa minna, kata Nabi SAW. Maka orang tersebut tidak termasuk bagian daripada kami, tidak termasuk dari umat kami, kata Nabi SAW. Oke, tentu kita tidak mungkin ikut berjihad di sana, gabung dengan pasukan mujahidin di sana. Mungkin kita tidak bergabung di sana. Akan tetapi kita di sini, mari kita suarakan. Mari kita suarakan pembelaan kita kepada saudara-saudara kita di sana. Kita bantu dengan menggunakan segala upaya yang kita miliki, baik pikiran maupun dana. Kalau kita tidak bisa membantu dengan dana, kita menggunakan doa kita, doa-doa terbaik. Maka oleh sebab itu, Majelis Ulama Indonesia menghimbau kepada kita semua untuk membaca Qunut Nazilah. Qunut Nazilah bukan hanya saja dilakukan pada sholat subuh, tapi di semua 5 waktu, di semua sholat. Ya. Baik itu subuh, zuhur, kemudian asar, maghrib, isya, kita baca selama 1 bulan. Dan semoga ini bisa membantu saudara-saudara kita, karena doa merupakan senjata orang beriman yang bisa menolong saudara-saudara kita yang ada di sana. Maka oleh sebab itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian khutbah singkat pada siang yang penuh keberkahan ini. Semoga bermanfaat, membawa barokah bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ali Muhammad. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa ya ibadallah usikum wa iyyakum bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afin wal mujahidin fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afin wal mujahidin fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afin wal mujahidin fi Filistin wa fi kulli makan wa zaman. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.